Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang telah hadir ya pada sesi hari ini. Malam ini kita akan melakukan pembahasan tentang materi manajerial. Nah, bagi Bapak Ibu, apakah di sini masih sudah bisa ya melihat video dan juga mendengar suaranya? Jika sudah mendengar, maka akan kita lanjutkan pembahasannya. Jelas. Oke, Bapak Ibu ya. Langsung Jadi, open. misalkan belum ada keperluan untuk bertanya, itu bisa menonaktifkan mikrofonnya supaya kegiatannya bisa berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini sudah terdengar ya Bapak Ibu dan paparannya sudah terlihat ya. Sudah, sudah, Pak. Oke. Sudah. Nah, jadi oke, terima kasih ya atas konfirmasinya. Tolong Nah, di-mute, Bapak Ibu tolong di-mute. pada Nggak ada videonya ya, bapaknya? Adminnya aja Tolong tolong di-mute. di-mute. Adminnya. Berisik ya. oke Bapak Ibu ya. Tolong di-mute Eh, berisik. saya mute ya. Oke, ini saya mute semuanya. Nanti bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapat, pertanyaan atau yang lainnya, bisa menuliskan di kolom chat Zoom-nya ya. Nanti yang belum bisa hadir atau pada malam hari ini mengalami kesulitan dalam mengikuti sesi Zoom, kita juga menyediakan rekamannya. Rekaman akan kita berikan setelah sesi Zoom berakhir ya Bapak Ibu beserta materinya. Nah, jadi tanpa berlama-lama ya Bapak Ibu, sekarang kita akan mempelajari materi manajerial. Nah, sedikit pengantar Bapak Ibu, manajerial ini adalah materi wajib ya bagi P3K, baik itu P3K tenaga kesehatan, P3K guru, teknis, ataupun yang lainnya. Jadi semua P3K itu pasti ada ujian manajerialnya. Nah, nanti kita akan pelajari eh, apa yang dimaksud dengan materi manajerial dan apa saja kisi-kisinya dan bagaimana contoh soalnya ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, peraturan rujukannya atau sumber materinya Bapak Ibu untuk manajerial ini adalah Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 ya. Nah, di sini peraturannya itu masih belum ada pergantian. Jadi masih belum ada yang terbaru. Nah, nanti sampai saat ini saya juga menerima info belum ada perubahan ya dari peraturan ini, jadi masih relevan untuk pengadaan P3K tahun 2023. Nah, jadi Bapak Ibu bagi yang ingin mendownloadnya ini bisa download secara gratis ya. Bisa di-download gratis di Google. Nah, nanti jika Bapak Ibu ingin mengulang materi atau ingin belajar lebih detail, bisa mendownloadnya secara gratis di website Kemenpan RB ataupun di Google. Masih itu sangat banyak sekali referensinya ya. Oke, di sini saya melihat ada yang mengeluhkan suaranya putus-putus ya. Nah, mungkin bisa dicek koneksi internetnya atau bagi yang belum bisa mendengar suaranya bisa dicek grupnya ya, itu ada tutorialnya. Oke, ini sebagian besar sudah lancar ya suaranya ya. Untuk yang belum bisa hadir atau ada terganggu suara dan lain-lain, kita juga menyediakan rekamannya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, nanti bisa mengulang-ulang rekamannya ya. Rekaman nanti akan kita sampaikan di grup WA. Oke Bapak Ibu, untuk peraturannya kita langsung next saja. Nah, di sini
Ini masih anu ya, sepertinya masih sama. Untuk sistem penilaiannya, untuk manajerial nanti Bapak Ibu, kita fokus pada malam hari ini fokus ke kompetensi manajerial ya. Kompetensi manajerial nanti akan disediakan soal sebanyak 25 butir soal. Nah, 25 butir soal ini itu akan tersajikan 4 option A, B, C, dan D. Nah, setiap masing-masing jawaban itu akan mempunyai nilai Bapak Ibu. Nilai yang paling kecil itu adalah 1, lalu nilai yang paling besar adalah 4. Nah, tujuan kita adalah mencari nilai 4 ini ya Bapak Ibu ya, mencari nilai sebesar-besarnya. Nilai maksimal yang bisa Bapak Ibu raih untuk manajerial ini adalah 100 poin. Nah, jadi sebisa mungkin kita menjawab dengan jawaban dengan nilai tertinggi ya, yaitu nilainya 4 Bapak Ibu. Untuk kompetensi sosiokultural dan wawancara, kita akan membahasnya besok ya Bapak Ibu, Minggu pukul 8 malam. Untuk hari ini kita membahas manajerial terlebih dahulu. Nah, di sini Bapak Ibu, ini adalah pengantar dari Permenpan RB ya, nomor 38 tahun 2017. Nah, Permenpan RB itu menceritakan bahwa P3K itu diuji dalam seleksinya itu menjadi 3 kompetensi dasar, yaitu kompetensi teknis, ini sesuai jabatan yang dilamar. Lalu kompetensi manajerial ini umum ya, semua manajerial dan sosiokultural ini umum. Jadi materinya sama, materi sama, baik itu tenaga kesehatan, guru, atau teknis. Ini materi manajerial dan sosiokultural adalah sama. Oke, lanjut ya Bapak Ibu karena ini saya rasa sudah paham semuanya. Nah, di sini Bapak Ibu, uniknya untuk materi manajerial ini dia dibagi ya menjadi eh, beberapa level. Yaitu ada level satu yang paling rendah hingga level 5 ya yang paling tinggi, paling rendah. Nah, untuk Bapak Ibu lulusan misalkan diploma 3 atau D4 atau S1 itu masih menggunakan level 1 manajerial ya. Jadi level yang paling dasar. Nah, jadi Bapak Ibu nanti dalam membaca peraturannya atau belajar secara mandiri, jangan sampai salah belajar untuk level 2, 3, 4, 5 ya. Karena level ini adalah level untuk lanjutan atau jabatan struktural. Nah, jadi cukup belajar di level 1 saja. Diperdalami untuk kemampuan level 1 sehingga nanti dalam ujian pun Bapak Ibu tidak salah strategi sehingga mengerjakannya bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mencari tahu apa yang dimaksud dengan kompetensi manajerial. Nah, kompetensi manajerial dari peraturannya itu adalah sebagai berikut ya. Pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku yang dapat diamati, dapat diukur, dan dapat dikembangkan untuk memimpin mengelola organisasi. Nah, jadi bisa disimpulkan ya, manajerial adalah kemampuan untuk memimpin. Memimpin apa? Memimpin organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, itu adalah pengertian versi singkatnya ya Bapak Ibu ya. Nah, manajerial ini diambil dari kata manajer ya. Mungkin sering dari kita mendengar kata manajer, biasanya itu pimpinan ya.
atau pengarah, orang yang mengarahkan untuk mengelola sumber daya dalam mencapai tujuan. Nah, Bapak Ibu, kisi-kisi sebenarnya itu adalah yang seperti terlihat di layar Bapak Ibu sekarang. Jadi manajerial itu akan membahas tentang yang pertama adalah integritas, yang kedua kerjasama. Oke, mohon yang lain jangan coret-coret ya supaya tidak mengganggu. Lalu yang ketiga adalah kemampuan komunikasi Bapak Ibu. Lalu ada orientasi pada hasil, lalu ada pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh adalah mengelola perubahan dan nomor delapan adalah pengambilan putusan. Oke, mungkin banyak ya dari kita yang mengalami kendala suara. Coba sebentar ya, saya stop share dulu ya untuk menjelaskan ya. Oke, Bapak Ibu ya. Di sini bagi yang mengalami kendala suara bisa diklik ya di sebelah sini ya, Bapak Ibu ya. Oke, semoga bisa ya, Bapak Ibu. Nah, ini ada yang suaranya tidak keluar ya. Oke, semuanya sudah melihatnya ya. Di pojok kiri bawah itu ada tulisan bergabung. Nah, itu silakan diklik, lalu disetujui. Nah, itu setelah itu insya Allah akan keluar suaranya. Oke ya, suara aman. Lanjut, sebentar saya tampilkan paparannya. Nah, ini sudah terlihat atau belum ya Bapak Ibu ya tentang kompetensi manajerial ya. Oke, sudah terlihat. Nah, tadi kita sampai tentang kisi-kisinya ya. Nah, kisi-kisinya itu Bapak Ibu ya. Jika kita melihat Permenpan RB-nya ini, hmm, oh ya ini. Tadi kita sampai ke penjelasan kisi-kisinya, yaitu ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Nah, ini dokumen sumbernya ada di Permenpan RB nomor 38 2017 ya. Sebenarnya Bapak Ibu ini merupakan aktivitas ya keseharian kita di kantor. Nah, jadi mungkin dalam mengerjakan manajerial ini tidak terlalu susah. Jadi kesempatan bagi kita untuk mendapatkan atau menambang poin sebesar-besarnya. Nah, tips dan trik dari saya ini adalah posisikan Bapak Ibu sebagai pegawai ideal. Nah, pegawai ideal itu bagaimana? Pegawai ideal itu berarti dia yang taat aturan, patuh pada pimpinan, lalu tidak pernah terlambat, memiliki prestasi yang bagus,
memiliki kinerja yang tinggi, pokoknya yang baik semua ya, baik, yang baik-baik. Nah, jadi nanti Bapak Ibu, misalkan saat ujian itu posisikan Bapak Ibu sebagai pegawai yang ideal, walaupun kenyataan sebelumnya belum ya, tapi dalam ujian nanti setidaknya Bapak Ibu memposisikan atau berkomitmen dulu akan menjadi pegawai ideal saat telah menjadi P3K. Jadi eh, harus sesuai kondisi ya Bapak Ibu ya. Kalau saat ujian berarti ya komitmennya ditinggikan. Nah, selanjutnya ya, coba saya hapus dulu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu adalah integritas ya Bapak Ibu ya. Nah, integritas itu dalam Permenpan RB mungkin penjelasannya sangat kompleks ya, sehingga sulit untuk memahaminya. Oke, mohon maaf tadi saya ada pesannya, ada yang belum bisa gabung ya dalam sesi Zoom. Oke, integritas. Nah, integritas itu kalau kita mengambil penjelasan dari Permenpan RB adalah seperti yang terlihat di layar kaca Bapak Ibu ya, konsisten pada perilaku, selaras dengan nilai norma dan etika, jujur dalam berhubungan, baik kepada manajemen, kepada rekan kerja, ataupun bawahan langsung. Oke, berarti integritas itu eh, adalah jujur, kalimat mudahnya ya. Nah, yang perlu kita pahami ya Bapak Ibu, sebenarnya tidak perlu dihafal, tapi yang harus kita pahami, untuk masing-masing poin itu ada 3 sub poin. Saya menyebutnya sub poin ya. Tadi kan ada 8, salah satunya itu adalah integritas. Integritas ini ada subpoinnya, ada A, B, C. Nah, penjelasan dari poin integritas itu ada 3. Yang pertama, Bapak Ibu harus bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta. Oke, coba kita ringkas ya supaya lebih mudah. Integritas. Satu, tingkah laku sesuai dengan perkataan, perkataan sesuai dengan fakta. Nah, berarti inti ini sebenarnya tidak sebenarnya adalah kalimat jujur ya Bapak Ibu ya. Jujur dalam berperilaku, jujur berkata. Nah, itu adalah poin pentingnya. Lalu yang ke-1 telah kita rangkum, yang kedua melaksanakan peraturan kode etik dalam lingkungan kerja sehari-hari. Berarti taat pada peraturan, taat aturan. Aturan itu bisa berupa kode etik, bisa peraturan organisasi, bisa peraturan dari kepegawaian, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Tidak menjanjikan yang bertentangan aturan. Oke. Nah, ini adalah ringkasan ya. Nah, Bapak Ibu dalam memahami atau menghafal itu bisa dengan membuat sedikit catatan seperti yang terlihat di sini.
Nah, sebenarnya ada setiap masing-masing poin itu ada 3 subpoin ya Bapak Ibu ya. Nanti ini berlaku juga untuk 7 poin selanjutnya. Nah, jadi bisa dipahami untuk level 1 integritas. Nah, selanjutnya kita akan latihan Bapak Ibu dengan contoh manajerial pada poin integritas ini. Nah, mungkin sudah em, mengerjakan ya tryout-nya ya. Jadi bisa bantu saya dalam menjawab soal di sini ya. Bapak Ibu bisa mengetikkan opsinya di kolom chat Zoom-nya. Kira-kira jawaban yang paling tepat itu yang mana? Oke, Bapak Ibu. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab D ya. Coba sambil menunggu jawaban dari Bapak Ibu, kita analisis terlebih dahulu. Di sini, suatu saat pimpinan Anda melakukan tugas ke luar negeri ya. Nah, selama beberapa hari, misalkan 2 minggu ya, atau 1 minggu. Nah, rekan Anda, rekan kerja, mengajak Anda untuk liburan ke luar kota tanpa pengetahuan pimpinan. Nah, ini mungkin ya, merasa bosan, pekerjaan sudah selesai, lalu teman Bapak Ibu mengajak untuk eh, liburan ke luar kota tanpa sepengetahuan pimpinan. Nah, poinnya adalah tanpa sepengetahuan pimpinan. Oke, kita jawab dulu yang poin A. Oke, A langsung menolak tegas ajakan tersebut. Nah, ini bagus ya. B, ikut liburan karena pekerjaan telah saya selesaikan. Nah, ini kurang bagus ya, karena ini ada keterangan tanpa sepengetahuan pimpinan. Walaupun Bapak Ibu tugasnya sudah selesai, itu juga tidak boleh bertindak seenaknya ya. Harus mengikuti peraturan, norma, dan kode etik. C, melaporkan kepada pimpinan pelanggaran yang dilakukan pegawai lain. Nah, ini ya Bapak Ibu, tindakan melaporkan pegawai lain, tindakan melaporkan rekan kerja itu sebisa mungkin dihindari. Nah, ini dihindari ya. Lebih baik kita memberikan nasihat. Memberikan nasihat. Nasihat. Nah, jadi misalkan ada opsi melaporkan rekan kerja, melaporkan teman kerja, melaporkan pegawai lain, itu sebisa mungkin dihindari ya Bapak Ibu. Pilih opsi yang lebih ke tindakan preventif ya, tindakan mencegah, misalkan memberikan nasihat. Oke, yang D, menolak ajakan. Nah, ini benar ya, menolak karena ajakan itu tidak sesuai dengan kode etik. Dan menasehati rekan kerja agar bekerja sesuai dengan kode etik. Nah, kode etiknya berbunyi, misalkan tidak boleh ada pegawai yang liburan di dalam jam kerja. Nah, berarti opsi yang paling tepat adalah yang D.
Oke, jadi Bapak Ibu yang terkecoh untuk opsi A mungkin bisa lebih teliti ya. Usahakan membaca seluruh opsi jawabannya. Karena mungkin ya, jawaban yang benar itu lebih dari satu. Jawaban benar itu mungkin lebih dari satu. Tugas kita adalah mencari yang paling benar. Oke. Jadi untuk pertanyaan ini sudah ada eh, jawaban yang tepat ya Bapak Ibu ya, yang D ya. Jadi nanti dalam mengerjakan soal usahakan membaca seluruh opsinya. Karena mungkin jawaban yang benar itu lebih dari satu. Tugas kita adalah mencari jawaban yang paling benar. Jawaban yang paling benar itu adalah nilainya 4. Nilai 4 untuk setiap soalnya. Nah, oke, materi pertama tentang integritas sudah kita selesaikan, Bapak Ibu. Sisa 7 materi lagi. Selanjutnya adalah kerjasama. Nah, Bapak Ibu, kerjasama ini pengertian di Permintaan RB itu, oke, penjelasan kelamaan ya, agak cepat. Oke, baik, kita sedikit percepat ya. Nah, kerjasama. Intinya, nah, ini kita langsung ke inti ya, Bapak Ibu ya. Intinya ada 3 poin ini yang harus kita terapkan dalam bekerja. Yang pertama adalah berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik. Nah, karena ini level 1, Bapak Ibu, berarti yang lebih ditekankan adalah Bapak Ibu sebagai anggota tim. Jadi belum saatnya untuk menjadi misalkan ketua tim atau kecuali di kondisi-kondisi tertentu. Lalu melakukan tugas dan bagiannya. Nah, berarti tugas anggota tim harus, jika Bapak Ibu menjadi anggota tim, berarti harus menyelesaikan tugas sebagai anggota tim ya. Jangan mengerjakan tugas atasan Bapak Ibu karena itu bukan porsinya ya. Oke, yang dua adalah mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain. Nah, dan memberikan usulan. Nah, coba kita ringkas dulu. Kita ringkas. Poin pertama itu adalah eh, bertugas sesuai porsi. Nah, kalau Bapak Ibu menjadi anggota tim, kerjakanlah tugas sebagai anggota tim. Oke, di sini ada 2 kubu ya Bapak Ibu ya. Ada yang kubu yang ingin cepat dan ada kubu yang ingin pelan-pelan ya. Berarti saya ambil tengah-tengahnya saja ya. Oke, kita lanjut ke materi. Yang kedua yang harus Bapak Ibu terapkan dalam bekerja itu adalah Bapak Ibu mampu menghargai masukan. Hargai masukan. Nah, menghargai masukan ini contohnya seperti apa? Contohnya itu misalkan saat diskusi lalu teman rekan kerja Anda menyampaikan usulan. Nah, Bapak Ibu harus mendengarkan, menghargai usulan tersebut. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Selain menghargai masukan, Bapak Ibu juga harus mampu memberi usulan. Nah, memberikan usulan berarti mampu berkontribusi dalam diskusi, mampu memberikan sumbangsih ide atau sumbangsih berupa hal lain, kreativitas, inovasi. Nah, itu bisa masuk dalam level 1 kerjasama ini. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu dalam bekerja itu harus mampu menjalin interaksi sosial ya.
untuk penyelesaian tugas. Nah, jadi interaksi sosial yang dibangun ini bukan semata-mata untuk eh, mengobrol ya, bukan semata-mata hanya untuk berbagi pengalaman, tetapi untuk pencapaian tugas atau penyelesaian tugas. Berarti interaksi sosial yang eh, berguna untuk penyelesaian tugas. Nah, misalkan interaksi sosial untuk misalkan penyelesaian tugas interaksi sosial untuk penyelesaian tugas kalau bidan itu berarti memberikan sosialisasi kepada ibu-ibu yang akan melahirkan atau sosialisasi untuk penggunaan alat kontrasepsi. Nah, yang mana interaksi sosial yang Bapak Ibu gunakan itu sesuai atau selaras dengan penyelesaian tugas ya. Nah, ini ya. Saya lihat chat ini sepertinya ada yang ngantuk, itu bisa ngemil cabe ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu untuk kerjasamanya, ini yang materi kedua ya, yang pertama tadi integritas, lalu kerjasama. Poin pentingnya ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mampu melakukan tugas sesuai dengan porsinya. Nah, ini lebih ditekankan sebagai anggota tim karena masih level 1. Lalu yang kedua, Bapak Ibu harus mampu menghargai masukan. Jika ada orang lain yang memberikan ide, memberikan usulan, itu Bapak Ibu harus bisa menghargai. Selain mampu menghargai, Bapak Ibu juga harus bisa memberikan kontribusi dalam kerjasama tersebut. Lalu yang ketiga adalah mampu berinteraksi sosial dalam rangka penyelesaian tugas. Berarti bukan interaksi sosial yang asal-asalan ya, tapi yang sesuai dengan tugas yang diselesaikan. Nah, di sini setelah ini kita akan latihan contoh untuk manajerial bagian kerjasama. Oke, di sini ada contoh ya untuk manajerial bagian kerjasama. Silakan Bapak Ibu yang ingin membantu saya dalam menjawab soal ini bisa diketikkan di kolom chat Zoom-nya ya. Nah, di sini Bapak Ibu dalam mengerjakan soal, kalau bisa satu soal itu kurang dari 1 menit. Nah, atau bisa sekitar 45 detik ya. Nah, karena soal manajerial ini sebenarnya soal yang cukup mudah Bapak Ibu, tetapi waktunya itu yang sangat-sangat terbatas. Oke, di sini ada yang menjawab A, ada yang menjawab B. Sambil menunggu rekan-rekan ya, coba kita eh, analisis bersama ya. Dalam sebuah grup diskusi, Anda ingin menyampaikan pendapat, namun belum diberikan kesempatan oleh moderator. Nah, ini adalah poin berapa tadi Bapak Ibu tentang kerjasama? Oke, kita ganti warna dulu ya. Coba putih ya. Nah, kerjasama. Tadi yang pertama adalah bertugas sesuai dengan porsinya, sesuai peran. Lalu yang kedua adalah menghargai masukan. Lalu juga memberikan usulan. Lalu yang ketiga adalah mampu berinteraksi sosial. Nah, ini masuk ke dalam poin yang kedua, Bapak Ibu ya, tentang memberikan pendapat atau memberikan usulan. Nah, jika Bapak Ibu pada suatu rapat ingin memberikan usulan, tapi belum diberikan kesempatan oleh moderator, apa yang dilakukan?
A. Memberikan interupsi kepada moderator untuk menyampaikan pendapat. B. Menyampaikan pendapat di lain kesempatan diskusi. C. Memberikan pendapat saat sesi diskusi telah selesai. D. Menunggu moderator memberikan pendapat, memberikan kesempatan. Ini sedikit salah ketik ya Bapak Ibu. Menunggu moderator memberikan kesempatan untuk berpendapat. Nah, di sini ada kubu ya, yang menjawab A atau yang menjawab B. Nah, di sini Bapak Ibu, saya lebih cenderung untuk jawaban yang D ya, karena moderator ini adalah oke, bagi Bapak Ibu yang coret-coret bisa ditunggu sebentar ya, karena supaya tidak mengganggu ya. Nah, menunggu moderator memberikan kesempatan ya, karena moderator ini adalah pemandu acara. Yang mengetahui kondisi acara itu juga moderator. Mungkin saat kita belum diberikan kesempatan, ya karena eh, moderator menilai masih banyak yang harus diselesaikan, belum saatnya untuk memberikan kesempatan untuk berpendapat. Jadi, langkah yang paling tepat adalah yang D, yang nilainya 4. Nah, yang A ini sebenarnya bagus, itu menunjukkan Bapak Ibu mampu memberikan usulan ya, tetapi memberikan instruksi kepada moderator itu akan memberikan atau memberikan dampak gangguan pada diskusi. Nah, jadi ya biasanya ya tipenya Bapak Ibu soal opsi yang A ini adalah opsi yang benernya nanggung atau benar tapi nilainya tidak maksimal ya. Benar tapi tidak maksimal nilainya. Nah, itu strateginya supaya Bapak Ibu menjawab A ya. Tapi jika Bapak Ibu membaca seluruh opsinya, maka nilai yang paling tinggi itu adalah yang D, yang nilainya 4. Mungkin yang A ini nilainya 2 atau 3. Ini jebakan bagi Bapak Ibu ya. Sehingga terkecoh dan mendapatkan nilai yang tidak maksimal. Nah, betul ya, Kak Elsa Fitri ya. Jawaban A itu benar, tapi belum tepat ya. Karena memberikan interupsi kepada moderator itu akan mengganggu jalannya sesi diskusi. Oke, lanjut ke materi ketiga ya, kok tentang komunikasi Bapak Ibu. Nah, komunikasi ini adalah interaksi ya antara antara orang dengan orang lain. Untuk level satunya itu coba langsung kita ringkas saja supaya kita mudah dalam menghafal ya. Ringkas. Nah, adalah yang pertama menyampaikan informasi dengan jelas, singkat, tepat, dan logis. Nah, berarti dalam kita berkomunikasi dengan rekan kerja kita itu informasi yang kita komunikasikan itu adalah yang jelas ya Bapak Ibu ya. Informasi yang jelas, yang tepat, yang singkat, tidak berbelit-belit. Informasi singkat, jelas, logis. Nah, lalu yang kedua adalah memastikan pemahaman yang sama. Pastikan pemahaman sama. Lalu yang ketiga, mampu melaksanakan kegiatan surat menyurat. Nah, surat menyurat. Oke. Yang pertama itu Bapak Ibu kita dalam berkomunikasi ya, misalkan dari eh, kita kepada bawahan itu harus memberikan informasi yang jelas,
informasi yang logis, yang singkat, mudah dimengerti. Nah, itu adalah yang poin satunya. Lalu yang kedua, setelah kita memberikan informasi, kita pastikan apakah orang yang kita ajak berbicara itu menerima pemahaman yang sama dengan apa yang kita sampaikan. Itu adalah mengkonfirmasi atau memastikan pemahaman sama. Jangan sampai kita menyuruh, misalkan ya, kalau bidan itu memberikan KB implan, tetapi malah memberikan KB suntik karena asistennya salah dengar ya, salah dengar. Bapak Ibu menggunakan masker, asistennya salah dengar, apalagi mahasiswa magang ya, yang masih belum terbiasa, salah memberikan rekomendasi alat KB. Nah, itu juga perlunya konfirmasi pemahaman. Lalu yang ketiga adalah tentang surat menyurat. Nah, ini tentang tata naskah dinas ya Bapak Ibu ya. Karena komunikasi itu bukan hanya lisan, tapi juga ada secara tertulis. Nah, untuk tertulis ini syaratnya itu dia harus sesuai tata naskah tata naskah dinas. Nah, agar agar dinilai resmi. Karena jika Bapak Ibu membuat surat yang tidak sesuai dengan tata naskah dinas, maka surat itu dianggap tidak resmi, tidak bisa diakui secara kedinasan ya. Nah, oke, paham ya Bapak Ibu ya untuk 3 poin ini. Selanjutnya kita akan eh, latihan soal ya. Nah, ini sengaja tidak saya hapus ya. Nah, kira-kira soal yang ini itu masuk ke poin yang mana ya Bapak Ibu ya? Oke, silakan bagi yang bisa bantu menjawab saya. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu menjawab ya, saya analisis dulu soalnya. Sebagai anggota tim, Anda mendapatkan perintah dari pimpinan melalui rekan kerja Anda. Namun Anda merasa ragu terhadap perintah tersebut. Nah, mungkin perintahnya sedikit nyeleneh ya Bapak Ibu kalau bahasa Jawanya. Sedikit menyimpang. Nah, jadi Bapak Ibu merasa ragu. Ada pimpinan, coba saya gambarkan ya. Ada pimpinan. Nah, memberikan instruksi kepada Anda melalui teman Anda. Lalu teman Anda memberikan instruksinya kepada Anda. Nah, dalam kondisi seperti ini, Anda merasa ragu ya, apakah penjelasan yang disampaikan dari rekan Anda ini adalah yang tepat. Nah, ini masuk ke dalam poin kedua, Bapak Ibu, tentang memastikan pemahaman yang sama. Oke, yang A. Langsung mengerjakan karena yakin kepada perkataan teman. Nah, ini berarti bukan kita seuzon ya kepada teman ya, bukan kita tidak percaya kepada teman, tetapi kita harus melakukan konfirmasi, konfirmasi terhadap penugasan. Daripada penugasannya nanti salah, lebih baik kita konfirmasi dulu kepada pimpinan, sehingga yang A ini kurang tepat. Lalu yang B, melakukan konfirmasi kepada pimpinan terhadap tugas yang diberikan. Nah, B ini benar nih, melakukan konfirmasi kepada pimpinan dulu ya sebelum mengerjakan Bapak Ibu. Lalu, tapi jangan selesai di sini ya. Kita juga harus membaca C dan D. Barangkali ada jawaban yang lebih tepat. C. Menanyakan lebih lanjut terhadap teman tentang detail pekerjaan. Nah, ini juga bagus ya. D. Kalau C ini dia konfirmasi kepada teman. Kalau yang B ini konfirmasi kepada pimpinan. Nah,
Ternyata yang D, Bapak Ibu ya, meminta detail pekerjaan pada teman, lalu mengkonfirmasi kepada pimpinan. Ternyata D ini adalah jawaban yang paling tepat. Nah, D ini gabungan dari B dan C ya. Selain dia konfirmasi kepada teman, dia juga mengkonfirmasinya kepada pimpinan. Berarti ini validitasnya dua kali ya. Konfirmasinya dua kali. Nah, jadi sudah yakin, sudah dipastikan tugas itu benar, baru mengerjakan. Berarti yang keluar dalam kisi-kisi ini adalah poin kedua tentang memastikan pemahaman yang sama. Oke, mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang terjebak di opsi B atau C. Nah, itu strategi ya, strategi dari penyusun soal itu pasti menempatkan jawaban yang sedang-sedang itu di atas. Sehingga Bapak Ibu dalam menjawab soal, nanti membaca opsi yang paling atas, oh langsung menjawab, kira-kira mungkin ini jawaban yang paling benar ya. Ternyata opsi yang di bawahnya ada yang jauh lebih benar. Jadi mengerjakan harus cepat, tetapi harus teliti juga ya Bapak Ibu ya. Sehingga Bapak Ibu bisa eh, apa itu? Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai yang tertinggi ya, nilai 4 ya. Nah, nilai 4 adalah nilai yang kita kejar ya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu, kita sudah 3 ya. Tinggal 8 kurangi 3, tinggal 5. Tinggal 5 poin lagi ya. Semoga tepat waktu ya. Tentang orientasi pada hasil. Nah, orientasi pada hasil ini bercerita tentang apa Bapak Ibu? Tentang kinerja ya. Tentang, sebentar, pensil saya macet ini Bapak Ibu. Nah, tentang orientasi pada hasil itu adalah berbicara tentang hasil kerja ya. Nah, hasil kerja itu namanya kinerja. Jadi, bercerita tentang pekerjaan yang dihasilkan. Nah, adalah kinerja. Kinerja. Oke. Jadi yang dilihat itu adalah kinerja, hasil kerjanya Bapak Ibu bagus atau tidak. Biasanya ini tercantum di SKP ya, sasaran kinerja pegawai. Nah, 3 poin penting dalam orientasi pada hasil, coba kita ringkas ya seperti biasa, supaya kita mudah memahaminya. Ringkas. Yang pertama, Bapak Ibu harus mampu menyelesaikan tugas ya, dengan tuntas dan juga dapat diandalkan. Tugas tuntas dan dapat diandalkan. Andal. Nah, kita cari tahu maksud dari tuntas ini apa? Tuntas ini adalah tepat waktu. Jadi misalkan Bapak Ibu diberikan tugas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang harus minggu ini selesai, maka ya kalau bisa sebelum sebelum waktu selesai itu diselesaikan ya. Jangan sampai molor ya. Jangan sampai keluar dari waktu yang ditentukan Bapak Ibu. Lalu yang dimaksud dengan andal ini adalah berkualitas ya. Nah, jadi pekerjaan Bapak Ibu yang Bapak Ibu selesaikan itu bukan hanya selesai tepat waktu, tetapi memiliki manfaat yang besar juga, mempunyai kualitas hasil kerja yang bagus. Jadi bukan hanya asal selesai, tetapi memiliki kualitas yang terbaik juga. Oke, yang kedua adalah bekerja dengan teliti, hati-hati, meminimalkan kesalahan, dan mengacu kepada standar operasional prosedur. Nah, ini berarti kita tarik kesimpulan sesuai
SOP. Bekerja sesuai SOP. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ya SOP ya. Misalkan SOP pemasangan alat KB. Nah, itu harus ada langkah-langkahnya yang ditempuh. Nah, lalu yang ketiga, bersedia menerima masukan mengikuti contoh bekerja yang lebih efektif. Nah, ini berarti menerima masukan, berarti menerima saran ya, menerima masukan berupa saran, saran perbaikan dalam bekerja. Nah, oke. Jadi 3 poin ini bisa kita rangkum menjadi hanya beberapa kata-kata ini ya Bapak Ibu ya. Selain memudahkan untuk menghafal, kita juga memudahkan untuk memahaminya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal tentang ini tadi pada orientasi pada hasil. Nah, contoh soalnya seperti ini Bapak Ibu. Coba ya Bapak Ibu bantu saya dalam mengerjakan kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana. Dibiasakan ya Bapak Ibu ya menjawab soalnya, opsinya itu dibaca semuanya. Jangan sampai Bapak Ibu salah menjawab dan kehilangan kesempatan dalam mendapatkan nilai yang tertinggi. Oke, jadi semuanya saya lihat ya. Sepertinya di soal keempat ini semuanya kompak menjawab D ya, menjawab B ya. Bebek. Oh, ada satu yang menjawab C ya. Ada 2 yang menjawab C. Kira-kira apa nih? Oh, ada yang menjawab N juga, kayak kak Bapak Kaira ya. Bapak atau Ibu Kaira ini. Nah, di sini coba kita analisis bersama Bapak Ibu. Anda sedang mengerjakan beberapa pekerjaan secara bersamaan. Nah, ini keseharian kita ya Bapak Ibu ya. Bekerja itu sering mendobel-dobel. Bekerja eh, menyelesaikan lebih dari satu tugas. Nah, atau multitasking. Multitasking. Oke, ini ada yang menjawab B besar ya. Nah, maka dalam menyelesaikan pekerjaannya, saya akan A. Memprioritaskan pekerjaan yang dari pimpinan. Nah, ini kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Jadi kita dalam eh, memprioritaskan pekerjaan itu sesuai ya dengan misalkan urgensinya, lalu deadline-nya. Nah, itu harus kita pertimbangkan. Jangan hanya karena itu tugas dari pimpinan harus segera diselesaikan. Padahal ada tugas yang lebih penting menunggu ya. Yang B ya, menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan standar. Nah, maksudnya standar ini berarti dia itu tepat waktu, lalu memenuhi kualitas, dan lain-lain. Pokoknya jika Bapak Ibu sudah melihat soal dengan ada kata-kata standar, memenuhi standar, nah itu kemungkinan besar adalah jawabannya ya. Yang C, mengerjakan pekerjaan sesuai dengan urutan penugasan. Ini juga kurang tepat, karena dalam mengurutkan itu kita harus melihat urgensinya ya. Lalu yang D, mengerjakan sekuat tenaga dengan maksimal. Nah, ini kurang kurang detail ya. Ini maksudnya sekuat tenaga, kalaupun tidak sesuai dengan standar juga akan sia-sia. Kalau bahasa Indonesianya itu ngoyo, Bapak Ibu ya. Oke, saya hapus dulu ya. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang B, mendapatkan poin 4. Oke, ada Ibu Bulbul. Apakah nanti ada rekamannya? Ada ya, Ibu.
Jadi setelah sesi selesai akan kita ekspor dulu. Setelah itu kita kirimkan ke grup ya. Oke, di sini berarti kisi-kisi yang keluar itu adalah yang mana Bapak Ibu? Ada yang 2 ya, sesuai dengan SOP. Nah, di dalam SOP ini sudah mencakup waktu yang tepat dan kualitas yang cukup sesuai standar. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu melihat opsi sesuai dengan SOP, sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar, itu kemungkinan jawaban yang tepat ya. Oke, selanjutnya adalah pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini karena kita hakikatnya ya Bapak Ibu ya sebagai aparatur sipil negara ASN itu adalah pelayan ya, pelayan bagi masyarakat. Tentunya etika pengetahuan tentang pelayanan pada publik ini sangat penting ya. Poin yang perlu ditekankan ini adalah pelayanan itu harus objektif, netral, dan tidak memihak. Oke. Oke, contoh-contohnya, poinnya adalah berikut ya Bapak Ibu ya. Coba kita ringkas ya. Ringkas. Nah, mampu yang pertama ya Bapak Ibu, mampu mengerjakan tugas-tugas dengan mengikuti standar pelayanan. Nah, ini lagi-lagi berbicara tentang standar ya. Sesuai dengan standar. Nah, standar dimaksud ini standar pelayanan yang mana biasanya itu kalimatnya tidak memihak, transparan, adil gitu. Standar yang adil. Nah, jadi misalkan ya contohnya ya ada yang mengantri tentang imunisasi, ya, imunisasi anak. Ada masyarakat sudah mengantri, ada ibu-ibu dari RT 1, RT 2, tiba-tiba ada pejabat ya, misalkan anaknya sekretaris kabupaten datang ingin didahulukan. Nah, itu kurang tepat ya jika Bapak Ibu mendahulukan ya, sehingga peraturannya harus sesuai dengan standar. Jika datang duluan ya kita layani dahulu, jika memiliki kondisi yang urgent maka juga kita dahulukan. Jadi tidak semata-mata suatu pasien memiliki status sosial yang tinggi itu bisa didahulukan. Nah, ini kurang tepat. Lalu yang nomor 2, melayani kebutuhan, permintaan, dan keluhan pemangku kepentingan. Berarti melayani masyarakat ya. Melayani masyarakat. Melayani kebutuhan masyarakat. Nah, karena ini pelayanan publik, maka pemangku kepentingannya juga masyarakat yang kita layani itu. Jika masyarakatnya membutuhkan apa, harus kita penuhi secara segera sesuai dengan standar pelayanan. Lalu yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa bersikap membela diri. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu mengalami masalah dalam pelayanan, sebisa mungkin jangan mengedepankan sikap membela diri ya. Sikap membela diri itu bagaimana? Sikap tidak ingin kalah Bapak Ibu. Misalkan kalau contoh soalnya itu kemarin saya melihat seperti ini. Ada yang ingin periksa, namun terdapat perubahan jadwal. Nah, perubahan jadwal itu sudah diinfokan di papan pengumuman, tapi pasiennya tidak melihat. Lalu pasiennya komplain, kenapa tidak dilayani sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, Bapak Ibu di situ kondisi seperti itu jangan ingin menang sendiri ya, tetapi sebisa mungkin memaklumi kondisi yang dialami oleh si pasien tersebut. Menjelaskan dengan pelan-pelan bahwa ada
perubahan jadwal sehingga dialihkan ya. Nah, setelah itu jangan lupa meminta maaf dan lalu melayani sesuai SOP. Jadi dalam mendapatkan masalah seperti itu jangan malah memarahi pasiennya ya Bapak Ibu ya. Ini salah ibu karena tidak memperhatikan papan pengumuman. Nah, itu adalah sikap yang kurang tepat. Namanya sikap membela diri. Tidak boleh sikap membela diri. Nah, jadi posisikan kita sebagai yang salah ya Bapak Ibu ya. Meskipun kita benar ya, kita minta maaf, tetap minta maaf gitu ya. Nah, di sini ya Bapak Ibu, ada contoh soal. Silakan Bapak Ibu bantu saya menjawab ya. Kira-kira jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Ini tentang materi pelayanan publik ya. Gadget pelayanan publik. Nah, kira-kira apa itu? Yang mana yang keluar? Apakah subpoin 1, 2, atau 3? Oke ya, sambil menunggu Bapak Ibu menjawab. Nah, sepertinya di sini kompak ya Bapak Ibu ya. Jawabannya B semua ya. Ada Kak Yunia, Ibu Susi, Bu Murni, Ibu, nah banyak sekali, nggak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Nah, oke, ini jika Bapak Ibu sudah terbiasa latihan soal, itu pasti akan langsung bisa menjawab ya, tanpa melihat soalnya pun ya Bapak Ibu. Ini bisa kita lihat langsung, pasti tatapan Bapak Ibu tertuju pada ini. Nah, sesuai dengan SOP. Jadi tanpa membaca pun, jika kita sudah sering latihan, itu bisa langsung menjawab ya. Nah, itu ajaibnya jika kita sering latihan soal, Bapak Ibu ya. Tapi tetap kita analisis ya, Bapak Ibu ya, di sini ya. Anda bertugas sebagai front office untuk melayani kepentingan masyarakat. Namun, saat waktu istirahat siang, terdapat customer yang sedang Anda layani. Nah, jadi kondisinya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu masih melayani satu uh, customer masyarakat yang sepertinya kebingungan sehingga memerlukan waktu pelayanan yang lebih lama. Nah, saat di tengah-tengah pelayanan, Bapak Ibu sudah memasuki jam istirahat, baik itu istirahat makan siang, istirahat sholat, ibadah, dan lain-lain. Apa yang Bapak Ibu akan lakukan dalam kondisi seperti itu? Apakah A, meminta izin untuk istirahat terlebih dahulu ya? Nah, ini yang pasti ini tidak ya, karena dia ini bertentangan dengan nomor 2 ya, melayani masyarakat. Ini berarti dia menunda dalam pelayanan masyarakat sehingga dia salah. Lalu yang B, tetap melanjutkan hingga selesai sesuai SOP ya. Berarti melanjutkan pelayanan secara tuntas. Betul ya ini ya. Tapi kita cek dulu C dan D-nya. Meminta teman untuk menggantikannya, nah ini juga kurang sesuai. Masih di poin yang sama. Poin nomor 2 tidak sesuai dengan layani masyarakat. Lalu yang D, meninggalkan customer karena sudah waktunya istirahat. Apalagi yang D, meninggalkan customer ya, ini tidak sopan ya. Dia itu tidak sesuai standar dan juga tidak mementingkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B ya Bapak Ibu ya. Oke. Di sini semuanya kompak ya. Di soal nomor 5 menjawab B. Oke, tinggal 3 lagi ya Bapak Ibu ya. Kita next. Nah, nomor 6 ini adalah tentang pengembangan diri Bapak Ibu ya.
Pengembangan diri itu bisa berupa bimbingan teknis, workshop, kuliah, ataupun apa itu kalau kesehatan itu eh, spesialisasi. Nah, itu kalau dokteran ya spesialisasi ya. Nah, pengembangan diri itu bagaimana yang harus kita lakukan? Pengembangan diri yang tepat itu adalah seperti apa ya? Coba kita lihat di sini. Kita ringkas dulu. Ringkas. Nah, di sini Bapak Ibu ya, pengembangan diri yang dimaksud itu harus yang pertama, Bapak Ibu mampu mengidentifikasikan kebutuhan secara mandiri. Nah, yang poin 1 kan bunyinya mengidentifikasi pengembangan diri dan menyeleksi sumber metodologi pembelajaran yang diperlukan. Jadi yang pertama, mampu mengidentifikasi pengembangan diri. Nah, misalkan Bapak Ibu ya, jenjang terakhir adalah Diploma 3 Keperawatan. Nah, berarti Bapak Ibu bisa mengidentifikasikan diri D3 perawat, maka identifikasinya D4 perawat ya. Contohnya ya Bapak Ibu ya, mohon maaf jika kurang tepat ya. Nah, jadi identifikasi ini adalah sesuai ya, relevan ya dengan tugas fungsinya. Jangan sampai Bapak Ibu D3 perawat, identifikasi pengembangan dirinya adalah D4 tata usaha atau D4 misalkan teknik sipil. Itu kurang tepat, berarti identifikasi Bapak Ibu tidak tepat. Lalu yang kedua, menunjukkan usaha mandiri ya, berarti berusaha mandiri. Nah, usaha mandiri ini bisa merupakan contohnya Bapak Ibu secara inisiatif mengikuti kegiatan BIMTEK, lalu secara mandiri mengikuti seminar-seminar. Nah, itu adalah usaha usaha secara mandiri untuk mengembangkan ya Bapak Ibu. Jadi di sini yang ditekankan, Bapak Ibu jangan bergantung hanya pada instansi ya. Jangan mengandalkan instansi saja, tapi juga mempunyai kemauan untuk mengembangkan diri secara mandiri. Lalu yang ketiga, berupaya meningkatkan diri dengan belajar dari orang lain. Belajar dari orang lain. Misalkan senior atau pimpinan. Nah, ini adalah sarana pembelajaran yang baik ya, selain kita belajar dengan mandiri. Oke. Ibu Aris ya, mohon diulangi penjelasan poin 1. Nah, penjelasan poin 1 ya tadi ya, mengidentifikasi pengembangan diri. Berarti kita dalam rencana ya, rencana Bapak Ibu ke depannya itu harus mampu mengidentifikasikan Bapak Ibu ingin mengembangkan diri seperti apa. Nah, tadi saya contohkan ya. Contoh pengembangan diri yang benar itu, yang baik itu adalah sesuai dengan jabatan dan fungsinya. Misalkan Bapak Ibu D3 perawat, berarti pengembangan dirinya adalah melanjutkan studi D4 perawat. Contohnya, jangan sampai identifikasinya salah. Bapak Ibu mengambil D4 teknik sipil. Itu kurang relevan ya. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu. Lanjut kita ke soalnya. Nah, di sini latihan soal ya Bapak Ibu ya, silakan dikerjakan. Ringkasannya sengaja tidak saya hapus supaya membantu Bapak Ibu ya. Oke, sambil menunggu jawaban dari Bapak Ibu, saya analisis dulu ya. Dalam bekerja, Anda diperintahkan untuk melakukan pekerjaan yang belum pernah Anda kerjakan sebelumnya.
Nah, berarti ini pekerjaan yang baru, Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu menyikapi perintah seperti ini? Belum pernah mengerjakan, tiba-tiba diberikan instruksi penugasan tersebut. A. Membaca pedoman dan melaksanakan pekerjaan secara maksimal. B. Meminta bantuan senior untuk mendampingi pekerjaan. C. Meminta pekerjaan untuk diberikan kepada yang lebih berkompeten. D. Berkata kepada pimpinan bahwa Anda tidak menguasai bidang tersebut. Nah, jangan lupa ya, ini tadi adalah pengembangan diri. Nah, oke, sangat banyak yang menjawab A ya. Oke, saya hapus dulu ya. Mohon maaf ya. Yang paling tepat, betul sekali ya Bapak Ibu ya, yang menjawab. Jawabannya adalah A. Nah, ini Bapak Ibu membaca pedoman dan melaksanakan pekerjaan secara maksimal itu adalah wujud dari usaha ya. Usaha di poin kedua ini ya. Usaha mandiri. Usaha mandiri ini bisa berupa membaca pedoman, lalu membaca petunjuk teknis, lalu membaca buku instruksi, buku pedoman, itu menandakan Bapak Ibu ada niatan belajar secara mandiri. Nah, yang B, meminta bantuan senior. Nah, ini kurang tepat ya. Mungkin jawabannya benar, tapi kurang tepat. Jika kita tidak ada usaha mandiri, kita langsung minta bantuan senior, itu akan mengganggu kinerjanya dari senior kita juga, Bapak Ibu ya. Jadi intinya kita harus menunjukkan bahwa kita itu memiliki usaha untuk mengembangkan secara mandiri terlebih dahulu. Jangan bergantung kepada orang lain. Kita harus mandiri. C. Meminta pekerjaan untuk diberikan kepada yang lebih kompeten. Nah, ini juga kurang baik ya, Bapak Ibu ya. Ini menandakan kita itu tidak mau belajar, Bapak Ibu ya. Meminta pekerjaan diberikan kepada yang lebih berkompeten. Berarti kita kan tidak berkompeten, kurang berkompeten lah. Nah, dalam usaha menyelesaikan itu, maka kita meniatkan untuk belajar membaca pedoman, sehingga menjadi berkompeten untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. D. Berkata kepada pimpinan bahwa Anda tidak menguasai bidang tersebut. Nah, ini alasannya mirip ya dengan C ya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada niat untuk melakukan pengembangan diri ya. Nah, sedangkan ini tadi materi tentang pengembangan diri. Oke, jadi yang paling tepat adalah yang A, nilainya 4 ya Bapak Ibu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Tinggal 2 lagi Bapak Ibu ya, sesi ini selesai. Semoga selesai pada pukul 21.30 ya, jadi juga tidak terlalu malam. Oke, lanjut ya, Ibu Endang lanjut. Yang 7 adalah tentang mengelola perubahan. Nah, mengelola perubahan ini nama lainnya adalah adaptasi Bapak Ibu. Nah, kenapa adaptasi ini penting? Karena biasanya ya, Bapak Ibu, PPK itu tugasnya itu berbeda dengan kantor yang sebelumnya. Misalkan sebelumnya di swasta, lalu menjadi PPK, berarti ada penyesuaian dari pegawai swasta ke pegawai negeri. Misalkan dari instansi dinas perawat di Kabupaten A, PPK-nya lulus di Kabupaten B. Perlu ada adaptasi pola kerja juga. Jadi adaptasi itu sangat penting dalam penyesuaian pola kerja, Bapak Ibu. Nah, adaptasi seperti apa yang disarankan? Coba kita ringkas lagi. Nah, adaptasi yang dipersyaratkan itu adalah yang pertama, sadar mengenai perubahan yang terjadi ya. Sadar. Sadar perubahan, berarti Bapak Ibu menyadari
misalkan menyadari, oh saya dipindah tugaskan untuk menjadi P3K di instansi A, maka saya perlu menyesuaikan pola kerja saya. Nah, itu adalah sadar, Bapak Ibu sadar. Sadar bahwa terjadi perubahan ya di dalam organisasi. Lalu ingin berusaha menyesuaikan diri. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, mengikuti perubahan secara terbuka ya, sesuai dengan petunjuk atau pedoman. Perubahan secara terbuka itu bagaimana? Secara suka rela ya. Yaitu berubah secara sukarela. Sukarela itu berarti tanpa paksaan, tanpa ancaman, dengan keinginan diri sendiri ingin berubah. Lalu yang ketiga, menyesuaikan cara kerja lama dengan cara kerja baru ya. Sesuaikan cara kerja. Nah, ini biasanya pekerjaan di beda instansi itu juga berbeda ya polanya ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan pola kerja yang terbaru sesuai dengan tempat saat kita penempatan nanti ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, lanjut ke latihan soal. Di sini ada soal tentang ini adalah apa tadi? Tentang adaptasi ya. Adaptasi atau mengelola perubahan. Nah, di sini Anda merupakan pegawai yang baru dalam instansi. Sebelumnya Bapak Ibu adalah freelance atau pekerja bebas yang tidak menuntut target kinerja. Namun setelah menjadi PPK, ternyata ada target-target kinerja yang harus dicapai oleh Bapak Ibu. Maka sikap yang Bapak Ibu lakukan seperti apa? Nah, ini kasusnya Bapak Ibu sebelumnya menjadi pegawai bebas ya, pegawai lepas atau namanya freelance kerennya. A. Mengikuti perubahan sesuai dengan kebutuhan tempat kerja baru. Nah, ini tepat ya, berarti mampu melakukan adaptasi. B. Mempertahankan pola kerja sesuai dengan kebiasaan. Nah, ini kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Jika kebiasaan kita tidak sesuai dengan pola kerja, maka juga tidak boleh kita kekeh ya, kekeh tidak mau berubah ya. Oke, ini yang B ini salah ya Bapak Ibu ya. Karena dia itu tidak mau beradaptasi. C. Mengkombinasikan pola kerja lama dengan pola kerja baru. Ini juga tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Mengkombinasikan pola kerja lama dengan pola kerja baru. Tetap yang harus kita adaptasi adalah pola kerja yang terbaru sesuai dengan tempat kerja terbaru kita. D. Bekerja sesuai SOP maupun terpaksa. Nah, dia ini sesuai SOP ya, tapi ada kalimat terpaksanya Bapak Ibu. Terpaksa ini bertentangan dengan poin nomor 2 ya, yaitu adalah berubah secara sukarela. Ini tidak boleh ya secara terpaksa. Adaptasi itu harus dilakukan secara sukarela. Berarti jawabannya adalah yang A, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini terakhir ya Bapak Ibu ya. Akhirnya kita sampai di poin terakhir. Setelah ini kita istirahat ya. Oke. Dipertahankan sedikit lagi ya. Tentang pengambilan keputusan. Nah, ini ya. Pengambilan keputusan ini adalah berkaitan dengan posisi kita nanti Bapak Ibu. Jika kita diposisikan sebagai ketua, maka pengambilan keputusan harus sesuai dengan porsinya. Nah, ini mirip dengan kerjasama ya. Mirip dengan kerjasama.
Yang pertama, coba kita ringkas dulu. Nah, ringkas yang pertama, mengumpulkan dan mempertimbangkan informasi. Nah, Bapak Ibu dalam melakukan pengambilan keputusan yang pertama adalah mampu kumpulkan informasi. Nah, lalu yang kedua, mengenali situasi atau pilihan yang tepat untuk bertindak. Mampu memilih situasi yang tepat. Nah, maksudnya ya situasi yang tepat ini bisa situasi waktunya harus tepat, atau kondisinya harus tepat. Jangan sampai Bapak Ibu mengambil keputusan terlalu dini, sehingga ada informasi yang terlewat dan menyebabkan pengambilan keputusannya itu tidak kritis. Tapi ya jangan sampai pengambilan keputusannya terlalu lama sehingga keputusan itu tidak berdampak secara signifikan terhadap kebijakan yang diambil ya. Jadi harus tepat waktu ya, tidak terlalu dini dan juga tidak terlalu lama. Oke, ada yang Ibu Aira ya, sambil lipat baju ya. Mohon diulangi poin 1. Nah, poin 1 ini Bapak Ibu dalam melakukan pengambilan keputusan pasti mencari sumber informasi ya. Sumber informasi, sumber data yang digunakan untuk memilih keputusan apa yang akan diambil. Nah, setelah keputusan terkumpul, maka yang kedua, memilih situasi untuk memberikan keputusan yang tepat. Jangan sampai terlalu dini, jangan juga sampai terlambat. Nah, kalau terlalu dini itu keputusannya bisa belum matang, kalau terlalu lambat itu keputusannya bisa tidak terpakai ya, karena sudah di luar waktunya. Lalu yang ketiga, mempertimbangkan solusi yang dapat diterapkan. Nah, berarti mempertimbangkan solusi. Nah, solusi ini istilahnya atau plan A, plan B ya, Bapak Ibu ya. Plan itu plan B atau alternatif jika keputusan yang kita ambil itu tidak sesuai. Nah, oke. Selanjutnya latihan soalnya ya Bapak Ibu ya, tentang pengambilan keputusan. Nah, Bapak Ibu melihat spion mobil Anda pecah, spion mobil kantor Anda pecah, sedangkan belum ada yang mengetahui hal tersebut. Maka yang akan Bapak Ibu lakukan. Nah, ini Bapak Ibu sebagai pegawai ya. A. Menghiraukannya karena bukan kewajiban saya untuk mengurus. B. Saya akan menghubungi pihak yang mengelolanya agar diusut. C. Saya akan mencari tahu siapa pelakunya. D. Saya akan urus jika memiliki waktu luang. Nah, ini ya seperti yang Bapak Ibu ketik ya di sini. Benar sekali, tepat sekali jawabannya adalah yang B. Kalau yang A ini dia ini keputusannya kurang tepat karena dia mengabaikan ya, abai atau tidak menghiraukan kondisi yang terjadi. Kalau yang C dan D, ini keputusan juga kurang tepat. Kurang tepat karena yang memiliki kewajiban untuk mengusutnya itu bukan Bapak Ibu ya, tapi orang yang mengelolanya. Orang yang mengelola. Misalkan kalau di instansi pemerintah itu adalah pengelola BMN, barang milik negara. Itulah yang harus melakukan pemeriksaan. Oke, jadi jawabannya yang paling tepat adalah B ya Bapak Ibu ya. Nilainya 4. Oke, alhamdulillah sudah selesai Bapak Ibu ya pada diskusi malam hari ini.
Mungkin sudah ada yang tinggal 1 watt, 5 watt ya. Nanti bagi yang tertinggal atau tadi sempat ketiduran, bisa menyetel ulang ya rekamannya Bapak Ibu. Nanti setelah selesai diskusi ini, kita akan share Bapak Ibu rekamannya ke grup ya. Kita convert dulu, jadi memerlukan beberapa waktu. Harap bersabar. Setelah rekamannya selesai, akan kita berikan ke grup diskusi. Untuk setiap sesi, menjelang sesi itu ada istilahnya mini tryout ya Bapak Ibu ya, latihan mini, latihan kecil atau post atau pretest biasanya orang menyebutnya. Nah, nanti silakan ditunggu jadwalnya. Biasanya admin itu sorenya itu akan mereminder Bapak Ibu ya. Jadi silakan dicek grupnya. Saya rasa tadi juga sudah diberikan jadwal ya untuk gelombang 7 ya, gelombang yang baru mulai ini. Semoga bisa mengikuti seluruh rangkaian bimbelnya. Namun jika masih terkendala halangan, pekerjaan atau yang lainnya, kita juga menyediakan rekaman. Jadi Bapak Ibu bisa mengulang setiap waktu jika ada waktu luang ya. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu ya telah mengikuti sesi pembelajaran sampai malam hari ini pada pukul 21.27 waktu Indonesia Barat. Nah, mungkin di waktu Indonesia Tengah atau Timur jauh lebih malam ya. Saya sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu. Saya yakin ya, apa yang kita pelajari hari ini pasti memberikan manfaat saat kita melakukan tes dan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke ya. Oke, semoga lulus. Semoga tahun ini menjadi rezeki Bapak Ibu. Tetap semangat. Ujiannya itu kurang lebih 1 bulan lagi ya, masih ada waktu untuk belajar. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Oke, selamat malam, selamat istirahat.